Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurtia. Saya dari kelompok 5 yang akan menjelaskan cara meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dalam mata kuliah Sosiologi Hukum Islam. Jadi di sini cara peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat itu pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama dengan cara tindakan atau action. Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastis, yaitu memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih mengetatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang yang bersifat insidentil dan kejutan. Kiranya bukanlah merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Jadi mungkin untuk beberapa waktu lamanya akan tampak atau terasa adanya penertiban. Tidak mungkin diciptakan dengan tindakan yang drastis yang bersifat insidentil saja. Nah, dan selanjutnya yang kedua itu adalah pendidikan atau education, yang mana pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun non-formal. Pendidikan tidaklah merupakan suatu tindakan yang einmalig atau sekali terjadi atau insidentil sifatnya, tetapi merupakan suatu kegiatan yang kontinu atau yang berlanjut dan intensif, dan terutama dalam hal pendidikan kesadaran hukum. Jadi kesadaran hukum ini akan memakan waktu yang mungkin cukup lama. Kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa dengan pendidikan yang intensif, hasil peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum baru kita dapat lihat hasilnya ketika yang sangat memuaskan, sekurang-kurangnya itu dengan 18 atau 19 tahun lamanya. Jadi di sini ada berbagai hal yang penting untuk ditanamkan dalam pendidikan. Yang pertama ada ditanamkan tentang bagaimana menjadi masyarakat Indonesia yang baik, tentang apa hak dan kewajiban seorang warga negara Indonesia. Setiap warga negara harus tahu tentang undang-undang yang berlaku di negara kita. Yang kedua ada menanamkan mengenai penataannya. Jadi mengenai penataan undang-undang. Yang ketiga ada lebih lanjut menanamkan pengertian bahwa di dalam pergaulan hidup kita tidak boleh melanggar hukum serta harus mematuhi kewajiban hukum. Jadi hukum untuk menyadarkan dan mengamalkannya. Yang keempat ada ditanamkan bahwa tidak boleh berbuat merugikan orang lain. Jadi kita tidak boleh merugikan orang lain dan harus bertindak berhati-hati di dalam masyarakat terhadap orang lain. Yang kelima ada perlu ditanamkan lebih intensif lagi tentang hak Pancasila dan Undang-Undang Dasar, pasal-pasal yang penting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang keenam ada bagaimana cara memperoleh perlindungan hukum. Yang keenam ada perlu diadakan berbagai peraturan-peraturan di sekolah yang harus ditaati. Yang ke-8 ada setiap pelanggar harus ditindaklanjuti, tetapi dengan pengawasan guru yang akan mengadili pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan sekolah. Jadi, hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal atau non-formal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik. Apakah hak serta kewajiban seorang warga negara? Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan yang dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu, setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum dalam masyarakat itu,
usaha pembinaan yang efektif dan efisien dengan melalui pendidikan. Nah, jadi eh, mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.